and deception, raising your weapon. Every word you speak dripping with venom. You're playing with fire, preparing for war. Kelebihan Redmi Note 10 Pro. Redmi Note 10 Pro membuat penegasan seperti apa seharusnya sebuah smartphone kelas menengah premium. Beberapa poin berikut akan menjelaskan mengapa ponsel ini punya daya tarik lebih. Yang pertama, desain totalitas. Cantik adalah satu kata yang mungkin bisa mewakili pekerjaan hebat Xiaomi dalam mendesain Redmi Note 10 Pro. Pasalnya dalam kesempatan ini mereka berhasil menggabungkan material premium dan murah menjadi satu. Kaca berkabel Corning Gorilla Glass 5 di bagian layar dan kaca lengkung di koper belakang disatukan oleh frame plastik berdasarkan glossy. Pekerjaan hebat selanjutnya bisa ditelitik dari wujud si ponsel yang langsing. Redmi Note 10 punya ukuran 104x76x81 mm dengan bobot 193 gram. Ukuran tersebut berarti bahwa Redmi Note 10 Pro lebih pendek, lebih singkat dan lebih tipis dari kakaknya Redmi Note 9 Pro. Bahkan ia juga 16 gram lebih enteng daripada Redmi Note 9 Pro. Ukuran layar kedua ponsel padahal sama-sama 6,67 inci. Lalu apa yang membuat Redmi Note 10 Pro bisa menampung layar besar dengan dimensi ringkas? Alasan pertama adalah ukuran bezel yang sedikit lebih kecil kecuali bagian bawah. Kedua, diameter kamera dengan bergaya punch hole juga makin menciut. Menurut situs Xiaomi, diameter kamera tersebut berukuran 2,96 mm. Xiaomi mengklaim semakin kecil diameter kamera depan, semakin tidak terganggu pengalaman pengguna. Selesai masalah material dan dimensi, mari berlanjut dengan bagian belakang dan samping untuk mengaprok apa saja yang ada di sana. Bagian belakang ponsel ini tentu saja ada modul kamera di pojok kanan atas yang penataannya benar-benar dari Redmi Note 9 Pro. Xiaomi merancang modul kamera belakang Redmi 10 Pro secara bertingkat. Tingkat pertama diisi lampu flash, laser autofocus, serta semacam sensor yang didampingi oleh tulisan Ultra dan Premium. Penataan kamera yang seperti ini membuat Redmi Note 10 Pro tampak canggih, bahkan mungkin terlihat lebih karena ketimbang Mi 11. Hal keren selanjutnya tentu menutup belakang berbahan kaca yang melengkung ke arah frame dan bertuliskan Redmi di pojok kanan bawah. Penutup belakang ini menarik karena bisa menampilkan efek radiasi seperti mendapat tertapan cahaya atau dilihat dari sudut berbeda. Macam warna penutup belakang ada 3: gradient brown, onyx gray, glacier blue. Lanjut ke bagian samping, ada tombol volume dan power yang menyatu dengan sensor sidik jari di frame bagian kanan. Anda mungkin akan bertanya mengapa sensor fingerprint ponsel ini tidak dipasang di bagian permukaan, mengingat sudah pakai panel AMOLED. Belum ada alasan tepat yang dijawab oleh Xiaomi. Sensor sidik jari di samping juga nyaman, cepat, akurat, dan keren. Xiaomi pun memberi pilihan fleksibel buat Anda untuk membuka dan menutup kunci ponsel ini. Apakah hanya dengan sentuhan membaca sidik jari sekaligus membuka kunci, atau sentuhan diikuti mencet tombol power?
Bergerak ke bagian bawah ada port USB Type-C, mikrofon dan speaker. Di samping kiri ada slot 2 nano SIM plus 1 micro SD. Sedang di atas ada jack audio 3,5 mm, mikrofon dan speaker lagi. Ada 2 speakernya guys. Ponsel ini punya 2 speaker. Adapun bagian layarnya berupa kaca dengan tepi melengkung 2,5D. Secara ergonomi, GSM Arena menilai penggengam Redmi Note 10 Pro menimbulkan pengalaman yang menyenangkan. Koper belakangnya mungkin sedikit licin, lebih-lebih jika tangan Anda berkeringat. Namun, frame yang tipis disertai kaca lengkung di depan dan belakang membuat cengkraman tangan terhadap si ponsel ini jadi oke. Xiaomi sepertinya merancang desain Redmi Note 10 Pro secara totalitas. Hal itu membuatnya menjadi ponsel yang tidak hanya enak dipandang, tapi juga enak dipegang. Jangan lupa juga bahwa ada sertifikasi tahan percikan air dan debu IP53 yang membuat Anda kini tak perlu khawatir ketika gerimis hujan mengenai ponsel. Yang kedua, tampilan mengesankan. Sektor tampilan Redmi Note 10 Pro menjadi sisi yang juga mencuri perhatian. Untuk kali pertama dalam sejarah, ponsel seri Redmi Note dibekali dengan layar 6,67 inci berpanel AMOLED Full HD+. Tidak cukup di situ, Redmi Note 10 Pro juga naik kelas berkat beberapa teknologi yang disuntikan. Di antaranya adalah laju penyegaran adaptif 120 Hz, touch sampling rate 240 Hz. Laju penyegaran 120 Hz tentu tinggi, bahkan ini memerlukan standar yang dipakai buat ponsel-ponsel kelas atas. Laju penyegaran tinggi ini berimbas pada pengalaman scrolling tanpa tersendat dan animasi yang ditampilkan ponsel berjalan mulus. Menurut GSM Arena, secara default layarnya akan menampilkan laju penyegaran 120 Hz. Namun ia akan berpindah ke setelan 60 Hz ketika menampilkan gambar yang diam dan dipakai untuk membuka beberapa aplikasi dan game. Beberapa aplikasi itu seperti YouTube, Prime Video, dan Netflix. Karena itu pengguna tidak perlu khawatir baterai Redmi Note 10 Pro bakal boros. Bahkan kalau merasa tidak memerlukan 120 Hz, pengguna bisa menguncinya sendiri di setelan 60 Hz. Adapun touch sampling rate 240 Hz artinya adalah layar ponsel ini bisa memproses 120 titik sentuhan dalam 1 detik. Sehingga layar dengan kepadatan pixel 395 ppi ini cuma butuh waktu 4,16 milidetik untuk memproses 1 titik sentuhan menjadi sebuah gerakan. Hal ini bisa membuat ponsel bebas lag saat main game. Sekedar informasi, touch sampling rate 240 Hz adalah standar minimal yang biasanya dipakai buat ponsel gaming. Yang menarik, kata GSM Arena, Redmi Note 10 Pro bisa menampilkan kecerahan yang sangat rendah, yakni 2,3 nit saja. Hal ini tentu bakal membuat mata nyaman ketika menggunakan HP di kegelapan. Nomor 3, performa oke. Redmi Note 10 Pro kebagian SoC, System on Chip, kelas menengah premium tentu dari Qualcomm, yakni Snapdragon 732G yang diproses dengan fabrikasi 8mm. Chipset ini terdiri atas 2 CPU Kryo 470 Gold berbasis Cortex A76. Jika diingat-ingat, Snapdragon 732 juga dipakai oleh Poco X3 NFC. Lantas, apakah hal ini membuat performa Redmi Note 10 Pro mirip dengan saudaranya itu? Pertanyaan tersebut, mari kita tengok beberapa hasil dari benchmark. Yaitu dia mencapai skor 2950
sedangkan pocok NFC cuma 283.000. Di sisi lain, tinjauan skor benchmark sintetis saja tidak cukup untuk menggambarkan performa Redmi Note 10 Pro dalam kondisi nyata alias dalam pemakaian sehari-hari. Yang keempat, MIUI 12. Ponsel dengan hardware yang bertenaga tidak mampu mengeluarkan potensi maksimalnya jika tidak didukung software yang kuat. Bergantung, Redmi Note 10 Pro bersama Mi 11 adalah ponsel pertama Xiaomi yang sudah dipasangi sistem operasi Android 11 dengan antarmuka MIUI 12. Selain bloatware yang sedikit, hal menarik dari antarmuka ini adalah hadirnya beberapa fitur fungsional. Pertama, yaitu Always On Display yang bisa Anda aktifkan atau tidak. Jika diaktifkan, Anda bisa mengatur apa saja yang bisa muncul saat ponsel dalam keadaan terkunci. Nah, yang kelima, keunggulan di kelasnya. Dilihat dari penampilannya, susunan kamera belakang Redmi Note 10 Pro sudah keren. Lalu bagaimana dengan hasil jepretnya? Apakah keren juga? Pertama, kamera utama 108 megapiksel dengan aperture 1:9. Dibekali sensor Samsung ISOCELL HM2 dengan ukuran 1,52 inci. Kamera ini punya 6 elemen lensa 6 piksel dan setiap pikselnya yang dibuat punya ukuran 0,7 mm. Gambar yang bisa dihasilkan dari kamera ini betulnya mentok di resolusi 12 megapiksel, namun dengan metode pixel binding disertai filter warna non-blur 9 piksel 0,7 mm digabung menjadi 1 piksel berukuran 2.1. Lanjut, kamera ultrawide 8 megapiksel. Kamera ini diperkuat sensor Sony IMX325. Bukaan aperture 2.2 piksel. Fokus dan bisa mengambil foto dengan sudut 118 derajat. Nah, kita masuk yang keenam. Baterai, speaker, dan sensor mantap. Performa ponsel yang oke, sedikit sia jika ketahanan baterainya kedodoran. Untungnya Redmi Note 10 Pro tidak punya masalah soal ketahanan baterai. Baterainya 5020 mAh yang dikandungnya tetap awet sekalipun ponsel digunakan dalam mode laju penyegaran 120 Hz. Baterai yang awet juga didukung teknologi pengisian cepat 33 watt. Pengecasan Redmi Note 10 Pro dengan adapter berdaya 33 watt sudah cukup cepat. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kapasitas 50% adalah 30 menit menurut GSM Arena. Sedangkan pengecasan dari kosong sampai penuh butuh waktu 81 menit. Untuk yang terakhir, kita akan mengetes game Mobile Legends di HP Redmi Note 10 Pro ini. Nah, jadi simak aja ya guys. Hal-hal yang tidak bisa dipelajari dari bumi. Sabar wanita, aku selalu gagal menemukan para kesombongan sebelum dalam
Kesenangan tidak akan pernah hilang. Selama Okay. Good game. The enemy has slain the turtle. mengajarkanmu hal-hal yang tidak bisa dipelajari dariku. An enemy has been slain. Good game. Killing spree. Thank you. Dapat tetapi mereka tidak akan merusak nekat wajah kita. Benih kehidupan ada di seluruh penjuru negeri. Initiate hatchery slave. Hal-hal yang tidak bisa dipelajari. Slain. Semua daun hijau boleh menunggu, tetapi kebijaksanaan tidak akan pernah hilang. Request backup. Selalu An ally has slain the turtle. semuanya anak-anak kepemboman yang benar Your team destroyed. sama dengan angin. Habis dapat merusak negeri. Tetapi mereka tidak akan merusak nekat wajah kita. Our turret has been destroyed. Ada di seluruh penjuru. Slain an enemy. Kebijaksanaan tidak akan pernah. Benih kehidupan ada di seluruh penjuru negeri. Hal-hal yang tidak bisa dipelajari dari Battle spell and habis dapat merusak negeri kita. Tetapi mereka tidak request backup. dengan angin.
Initiate retreat. Anak-anak, kesombongan biasanya datang sebelum kekalahan. Waktu mengajarkanmu hal-hal yang tidak bisa dipelajari dari buku. Killing spree. Request backup. Semua nyawa sangat berharga. Wait. Okay. Shut down. Your team destroyed a turret. Killing spree. Thank you. Good game. Anak-anak, kesombongan biasanya datang sebelum kekalahan. Backup. Your team destroyed a turret. Hal-hal yang tidak Initiate bisa retreat. dipelajari dari buku. Every time Semua they all see that it's a lie, Request backup. 'cause we always gave it one last try. Request You've backup. watched me break 1,000 times. An enemy has been slain. anak-anak, kesombongan Shut biasanya down. datang sebelum kekalahan. Habis dapat merusak negeri kita, tetapi mereka tidak akan merusak tekad baja kita. Our turret has been destroyed. Good game. Dalam kematian, aku akan lahir. 'Cause you never show. Your team destroyed a turret. Turning off my mind so I get by. Your team destroyed a turret. Hal-hal yang tidak bisa dipelajari dari biasanya datang sebelum I just wanna be happy. Our turret is under attack. mengajarkan hal-hal yang tidak bisa dipelajari dari buku. Daun hijau boleh menguning, tetapi kebijaksanaan dalam kematian. Double kill.